Perkenalkan, nama saya Maria, NIM 19104170747, kelas pagi C, jurusan Manajemen, semester 4, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas ringkasan materi Hukum Perdagangan Internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan ranah hukum yang cukup kompleks, di mana tidak hanya berbicara mengenai prinsip hukum, tetapi juga mengenai segala prinsip yang berkaitan dengan perdagangan global. Dalam hal ini, impor maupun ekspor diatur di dalamnya dengan melibatkan subjek negara-negara yang melakukan transaksi. Hukum dagang internasional merupakan bidang hukum yang sangat penting karena tidak ada transaksi dengan negara lain. Ada kalanya suatu negara membutuhkan produk barang maupun jasa dari negara lain guna memenuhi kebutuhan negaranya. Perbedaan komoditas suatu negara inilah yang memungkinkan terjadinya perdagangan atau ekspor dan impor. Maka demi kelancaran suatu kegiatan dagang dalam ranah internasional dibutuhkan hukum tertentu yang harus ditaati semua negara. A. Pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. B. Asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional, dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. C. Tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu, begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan: pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lain. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia.
Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Yang kesembilan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Yang ke-D, ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Yang E, pendekatan hukum perdagangan internasional. Luasnya bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajinya sulit untuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya. Misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum komersial internasional, dan lain-lain. Masalahnya adalah di mana letak atau garis batas di antara hukum perdagangan dengan bidang-bidang hukum lainnya, khususnya hukum ekonomi internasional. Sementara itu, pendekatan yang ditempuh untuk membedakan kedua bidang hukum ini adalah dengan melihat subjek hukum yang tunduk kepada kedua bidang hukum tersebut. Hukum ekonomi internasional lebih banyak mengatur subjek hukum yang bersifat publik, sedangkan hukum perdagangan internasional lebih menekankan kepada hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh badan-badan hukum privat. Yang F, prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldstein, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip dasar pasca sunt servanda. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi (navigasi). Yang G, kelemahan-kelemahan hukum perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT, General Agreement on Tariff and Trade 1974 yang termuat dalam pembukaannya. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan
dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan kerja. Yang kelima, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Yang keenam, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Yang H, perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan, I. Teori-teori hukum perdagangan internasional. Tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri, di antaranya komputer, mobil, sepeda motor, CV, kapas, bahan pakaian kita, dan lainnya. Bagaimana jika barang-barang dari luar negeri tersebut tidak ada? Kita terpaksa menggantikan barang tersebut dengan barang-barang buatan dalam negeri. Namun, sayangnya kita tidak bisa membuat barang tersebut semuanya, karena kita tidak menguasai teknologi dan mungkin tidak memiliki bahan mentahannya. Berarti kita harus kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Perdagangan internasional adalah tukar-menukar barang antar negara dengan perantaraan uang dengan kota lain. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor antar negara, yakni menjual atau mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. J. Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain: yang pertama, perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Yang ketiga, perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Yang keempat, perbedaan iklim dan keadaan alam. Yang kelima, perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikuasai. Yang keenam, perbedaan politik, sosial, dan budaya. Yang K, dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dalam era modern ini, orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat
memengaruhi masyarakat di negara kita. Maka sering disebut era globalisasi. Dampak positif ekspor. Yang A. Memperluas lapangan kerja. B. Meningkatkan cadangan devisa. C. Memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Dampak negatif ekspor. A. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. B. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Misalnya, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Dampak positif impor. A. Meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Yang B. Meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Yang C. Dengan adanya impor, memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap. Negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. Dampak negatif impor. Yang A. Menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri. Yang B. Menciptakan pengangguran, artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Yang C. Konsumerisme, artinya konsumen berlebihan, terutama untuk barang-barang mewah. Contoh, pakaian mewah, mobil mewah, dan alat-alat rumah tangga mewah. L. Hambatan perdagangan internasional. Berikut hambatan perdagangan internasional, di antaranya yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan impor suatu negara-negara proteksi. Yang ketiga, kuota impor. Yang keempat, perang dan resesi. Yang kelima, adanya tarif yang dibebankan pada atau atas melintas daerah pabean. Yang keenam, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. M. Kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi perdagangan bebas dan politik dumping. H. Hukum dagang internasional lahir dari transaksi internasional dan incoter. Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani dan meratifikasinya. Agar suatu perjanjian dapat berjalan, maka hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual harus jelas, karena ketidakjelasan akan hak dan kewajiban antara pembeli
dan penjual akan menyebabkan pembeli sulit untuk menghitung biaya pembelian dan penjual sulit menetapkan harga atas barang yang dijual. O. Pergeseran karakteristik hukum dagang. Yang pertama, sumber hukum dagang Indonesia. Yang kedua, kesulitan dalam pembaruan hukum dagang Indonesia. Yang ketiga, pergeseran karakteristik hukum dagang Indonesia. Yang P. Sumber hukum dagang internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. Perhatian dunia terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus perdagangan barang jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional cukup luas, dikarenakan hubungan dagang yang terjadi sifatnya lintas batas. Berbagai alasan mengapa negara atau subjek hukum bersedia melakukan transaksi dagang internasional. Faktanya adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Q. Permasalahan-permasalahan dalam hukum dagang internasional. Hukum yang dimanfaatkan dalam perdagangan internasional karena melibatkan banyak negara, melibatkan pula banyak hukum yang tidak seragam, sehingga kerap kali menghadirkan permasalahan. Beberapa butir bahasan di bawah ini mencoba menyimaknya. Yang pertama, kekuatan hukum negosiasi. Yang kedua, ekspektasi yang tidak sama dengan tawaran. Yang ketiga, pembatalan suatu tawaran. Yang keempat, consideration dalam jual beli. Yang kelima, keharusan kontrak tertulis. Yang keenam, waktu dianggap tercapainya kata sepakat. Sekian dari pembahasan saya tentang ringkasan. Terima kasih.